Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sholih-sholihat kelas 4 sampai 6, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga puasanya sampai hari ini lancar dan belum ada yang bolong sampai nanti hari akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini Ustazah mau menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan 3 buah nasihat kepada kedua sahabatnya yang bernama Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabal, yaitu yang berisi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmidzi. 3 pesan Rasulullah SAW tersebut layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang pertama, bertakwa di mana saja. Definisi dari kata takwa dapat dilihat dari percakapan antara sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab. Satu ketika, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Lalu dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan berduri? Lalu sahabat Umar menjawab, pernah. Lalu sahabat Ubay menyambung lagi, lalu apa yang kamu lakukan? Umar pun menjawab, aku berhati-hati dan waspada dan penuh keseriusan karena tadi melewati jalan yang berduri. Nah, maka sahabat Ubay berkata, maka demikian pulalah takwa. Sementara itu, menurut Sayyid Qutb, takwa itu adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus-menerus dan hati-hati terhadap semua duri atau halangan dalam kehidupan. Nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Terus contoh yang kedua dalam nasihat Rasulullah, yaitu kebaikan yang menghapus dosa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Bahkan hari ini mungkin kita sudah melakukan kesalahan, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Oleh sebab itu, perbanyaklah amal ibadah dan kebaikan. Karena beberapa kesalahan itu dapat dihapuskan dengan kebaikan. Dosa yang merugikan diri sendiri, maka salah satu caranya untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedang dosa yang dilakukan terhadap orang lain, maka yang perlu dilakukan adalah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta maaf ketika bersalah, bahkan terhadap Ibnu Ummi Maktum. Beliau memeluknya dengan hangat seraya berkata, inilah orangnya yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan juga di dalam Quran Surat Abasa. Yang dimaksud Rasulullah ditegur oleh Allah terkait Ummi Maktum adalah diturunkannya Quran Surat Abasa. Contoh yang ketiga, yaitu akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji itu harus dimiliki oleh seorang muslim. Salah satunya adalah akhlak terhadap orang lain. Misalnya, akhlak terhadap tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, demi Allah, seseorang tidak beriman. Demi Allah, seseorang tidak beriman.
Demi Allah, seseorang tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari. Peringatan tersebut sangat keras, bahkan sampai diulang Rasulullah tadi 3 kali, yaitu tidak termasuk golongan orang yang beriman jika ada tetangganya yang tidak aman dari gangguannya. Nah, maka dari itu kita harus introspeksi diri. Apakah tetangga kita selama ini merasa terganggu atau tersakiti karena ulah tangan ataupun lidah kita? Karena percuma kita sholat 5 waktu, rajin sholat, malam, sedekah, bahkan puasa sunnah, apalagi di bulan Ramadan ya, jika ternyata kita masih suka mengganggu atau menyakiti tetangga kita. Nah, apalagi adik kita atau kakak-kakak kita. Nah, kita harus kurangi untuk mengganggu mereka. Apalagi ini bulan Ramadan, maka perbanyaklah boleh dipergunakan dengan hal-hal yang baik. Gitu ya, solih-solihah. Semoga materi ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Cukup sekian dari Ustazah. Apabila ada yang salah itu dari Ustazah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.